Shalom, selamat pagi semua sidang jemaat BM Glory. Pada pagi hari ini kita seluruh gereja BM Sarawak sepatutnya membuat satu perayaan Hari Ibu. Namun oleh karena pandemi COVID-19, maka kita tidak lagi dapat mewujudkan perayaan Hari Ibu itu dalam bentuk keramaian. Hanya saja saya berharap kita semua tetap semangat dan juga memiliki kekuatan meskipun kita harus berada di dalam PKP yang 2 hari akan ke depan kita mengakhiri PKP yang keempat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day untuk semua kita, para ibu-ibu di seluruh gereja BM Sarawak, khasnya kepada gereja kita BM Glory Permi. Hari ini, sempena perayaan Hari Ibu ini, saya mau mengkongsikan kepada kita, khasnya kepada para ibu-ibu, kehidupan seorang wanita yang memiliki latar belakang kehidupan yang buruk. Latar belakang kehidupan yang ditolak oleh masyarakat. Tetapi apabila berada di tangan Tuhan, Tuhan boleh pakai sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Sehingga topik yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah ketika Tuhan menggunakan pakai Rahab menjadi pemimpin. Kita akan melihat nanti latar belakang kehidupan siapa Rahab ini. Jadi garis besarnya kira-kira seperti ini. Siapa dan apa latar belakang kehidupan Rahab? Itu yang menjadi satu pemahaman bagi kita untuk mengenal, mengerti siapa kehidupan ibu ini. Kedua, pembelajaran apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupannya. Dan yang ketiga, ketika Tuhan menggunakan pakai kehidupan Rahab, dia ubah, dia boleh menjadi seorang pemimpin. Untuk membahas topik yang saya bawa ini, paling tidak-tidaknya ada beberapa referensi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saya ingin membacakan dulu Yosua pasal 2 supaya kita mengerti siapa sebenarnya Rahab dalam cerita ini. Mari kita membaca Yosua pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kemudian nanti saya akan bacakan ayat 17 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana mereka orang-orang itu pergi. Segeralah, kejarlah mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotor rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Ayat 17.
Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Dan ayatnya yang ke 26, karena panjang ini ayat, saya ingin ayatnya yang ke 24, minta maaf. Ayat 24, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Oke, karena panjang ayatnya, saya ingin memberikan kepada kita beberapa referensi nanti. Tapi sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Nah, latar belakang kehidupan Rahab ini seperti apa? Alkitab mencatat bahwa Rahab itu adalah seorang pelacur, perempuan sundal. Ya. Perempuan sundal dikatakan di dalam ayat ini. Namun meskipun dia perempuan sundal atau seorang pelacur, dia memiliki kelas yang tinggi. Dia tidak menjual dirinya kepada sembarangan lelaki hidung belang. Kita tidak dapat kategorikan Rahab itu sebagai seorang pelacur yang sama seperti di luar sana. Tetapi dia mempunyai satu kategori, meskipun perempuan pelacur, dia boleh kita katakan high class. Karena terbukti dia juga mempunyai profesi rangkap yang boleh dipakai menjadi intel atau spy. Karena tempatnya dia tinggal di atas tembok Yeriko, di mana para militer singgah ke tempat itu. Itulah hidup Rahab. Kedua, Rahab ini adalah seorang perempuan yang membantu pengintai yang datang dari bangsa Israel untuk mengintai kota Yeriko. Meskipun dia pelacur, tetapi dia memiliki sedikit pengetahuan tentang siapa itu bangsa Israel dan siapa itu umat pilihan Tuhan. Artinya dia tidak sibuk dengan hanya melayani dia punya customer, tetapi ada satu masa bagi dia, ternyata dia memahami kondisi keadaan negerinya. Seperti saat ini, kalau boleh kita katakan, kita berada di rumah, tetapi kita tahu apa yang berlaku di luar sana, meskipun kita berada di rumah. Puji nama Tuhan, hari ini kita telah disahkan bahwa Miri zona hijau. Artinya kita sensitif melihat kondisi yang ada di persekitaran kita. Tentu hal yang seperti ini berlaku juga dalam kehidupan Rahab sebagai seorang wanita yang sensitif terhadap keadaan di persekitarannya. Ketiga, meskipun Rahab itu perempuan sundal, dia tertarik terhadap hal-hal yang rohani. Hal ini terbukti di dalam ayatnya yang ke-10, dia tahu persis apa kondisi kehidupan orang yang berada di luar sana. Dalam ayat yang 10 dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tibrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Jadi dia sebagai seorang perempuan sundal, tetapi mengamat-amati kondisi yang terjadi di tengah-tengah negerinya. Itulah Rahab. Dia tidak hanya sibuk dengan orang-orang yang keperluannya saja yang dipentingkan,
Tetapi dia tahu, dia sensitif terhadap keadaan di negerinya. Jadi ini menjadikan wanita perempuan sundal itu mempunyai keistimewaan. Sehingga ketika dua pengintai datang ke tempatnya, yaitu bangsa Israel itu, dia boleh terbuka kepada orang yang belum dia kenal. Yang artinya orang itu adalah orang Israel. Dia ingin tahu secara dekat bagaimana Tuhan bekerja kepada orang itu. Saudara-saudara, itulah latar belakang kehidupannya. Meskipun dia sebagai seorang perempuan sundal, dicemooh oleh orang lain, tidak diperhitungkan dalam masyarakat, mungkin terasing kehidupannya, tetapi dia memiliki keistimewaan di dalam dirinya. Karena dia tahu kondisi persekitarannya. Ibu-ibu yang dikasihi dan Bapak, semua jemaat Tuhan, kita sempurna perayaan Hari Wanita ini, mari kita lihat figure dari wanita perempuan sundal ini yang sungguh apabila di tangan Tuhan, dia boleh menjadi satu pemimpin yang hebat. Yang kedua, kita akan memperhatikan pembelajaran apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupannya. Ya, ini menjadi satu starting point ke depan bagaimana dia mengalami perubahan itu. Pertama ialah Rahab ini yakin bahwa Tuhan punya tujuan atas kehidupan setiap orang. Ya. Tuhan punya tujuan atas kehidupan saudara, atas kehidupan saya, atas kehidupan kita semua. Tuhan ada rencana. Kalau boleh saya kata, setiap kita itu ada, itu bukan kebetulan. Ya. Meskipun mungkin ada di antara kita yang krisis. Kenapa saya harus hidup? Tetapi dia sudah hidup, Tuhan punya rencana kepada orang itu. Meskipun mungkin orang tuanya tak menghendaki dia ada. Meskipun mungkin krisis demi krisis terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi dia ada. Saudaraku, Alkitab mencatat begini. Mata Tuhan melihat selagi kita masih bakal anak. Dan dalam kitabnya semuanya tertulis tentang hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur pasal 139 ayat 16. Artinya kehidupan kita sudah ada di dalam dunia ini. Apapun cerita di masa lalu yang Anda lahir, Anda ada, orang tua Anda tidak menginginkan Anda dan sebagainya, masyarakat Anda tidak memperhitungkan Anda, tetapi Anda sudah ada, itu Tuhan punya tujuan atas kehidupan Anda. Sehingga pembelajaran ini yang menjadi ada di dalam kehidupan seorang Rahab. Artinya perjalanan hidupnya yang tidak baik sebagai seorang perempuan sundal, dia mempunyai satu tekad untuk tidak hidup di dalam kesundalannya untuk selama-lamanya. Artinya dia mau bertobat, artinya dia mau datang kepada Tuhan. Sehingga ketika kedua pengintai bangsa Israel itu datang kepadanya, itu merupakan satu kesempatan yang baik baginya. Oleh karena dia tahu tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada bangsa itu, sehingga orang itu ada di hadapannya pada saat ini. Tentu dia harus ambil peluang. Bagaimana saya supaya meninggalkan perbuatan dosa yang ada pada diri saya ini. Saya ingin membuang ikatan kehidupan saya yang lama ini dan hidup dalam ikatan perjanjian yang baru. Itu menjadi satu keistimewaan dia.
Sehingga ketika pengintai itu datang, dia langsung membuat ikatan perjanjian. Bersumpahlah kepadaku. Dia kata, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Itu menjadi satu peluang bagi dia untuk mengubah kehidupannya. Dia mengikat perjanjian kepada 2 orang pengintai yang datang ke rumahnya, sehingga dia tidak teragak-agak untuk mengambil peluang itu di hadapannya. Saudaraku, pelajaran yang kita boleh petik daripada bagian ini, meskipun dia adalah seorang perempuan sundal, tetapi dia memiliki satu kerinduan yang dalam untuk mengalami perubahan. Sehingga dia berkata, bersumpahlah kiranya demi nama Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Dia mau hidup di dalam rencana keselamatan Tuhan. Ketika dia mau berjumpa dengan anugerahnya, dia rela untuk mempertaruhkan kehidupannya dan keluarganya kepada tangan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Artinya ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak hanya dirinya yang diselamatkan, tetapi orang-orang yang dikasihinya, termasuk keluarganya, seisi rumahnya pun diselamatkan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, segenap perayaan Hari Wanita ini, mari mempertaruhkan kita, mari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya bukan hanya Anda diselamatkan, tetapi seisi keluarga Anda diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena satu, yaitu Anda telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah yang membuat wanita ini, pembelajaran yang kita pelajari, wanita Rahab itu istimewa, bukan? Memang dia pelacur, memang dia perempuan sundal, tetapi dia tidak mau tinggal di dalam kesundalannya untuk selama-lamanya. Dia datang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Yang berikutnya, Rahab itu memiliki kepercayaan. Dia melatih dirinya untuk tetap yakin apa yang dia percaya. Ada kalanya kehidupan kita ragu terhadap apa yang sudah kita yakini. Ya bukan? Tetapi itu pasti berbeda dengan Rahab. Meskipun saya tahu mungkin ada di antara kamu yang berkata, Pastor, dia bohong, Mbak. Kenapa dibenarkan Tuhan? Oh, mungkin jangan lihat daripada kebohongannya saja. Lihatlah imannya. Memang dalam kisah ini dia berkata kepada Raja Yeriko itu kan, bahwa orang itu disembunyikan di suatu rumahnya. Dia berkata, sudah pergi, saya tidak kenal dia tadi, dia udah pergi keluar. Dia bohong, bukan? Tetapi meskipun bohong, mungkin satu kebohongan dia, ada banyak perbuatan baik yang dilakukannya. Kadang-kadang kita manusia, lebih banyak yang kita lihat kejelekannya daripada yang kebaikannya. Ya itu biasalah, itu manusia. Satu saja kesalahannya, 9 yang baik, tetapi yang diingat orang kesalahannya. Tetapi saudara, dalam bagian ini menceritakan tentang Rahab itu. Memang diungkapkan dia di dalam cerita ini kebohongan. Tetapi apa yang kita boleh pelajari daripada bagian itu adalah tindakan imannya. Saudara, tindakan iman yang seperti apa yang dilakukan oleh Rahab? Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 31 yang mengatakan seperti ini.
Ibrani pasal 11. Saya ingin bacakan kepada saudara ayat yang ke-31, dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Alkitab mencatat bahwa karena imannya, saudara, kalau kamu memperhatikan kenapa Rahab seorang perempuan sundal dituliskan dalam sekelompok deretan pahlawan iman di dalam kitab Ibrani. Ya. Bukan karena dia perempuan sundal makanya dia dicatatkan kehidupannya di dalam sederetan pahlawan Alkitab yang ada dituliskan dalam kitab Ibrani itu. Tetapi dia terkenal oleh karena imannya, saudara. Saya telah buat rema kita dalam 1 minggu yang lepas, bercerita tentang berbuah. Ya, perempuan itu boleh berbuah, lelaki itu boleh berbuah, semua kita boleh diharapkan berbuah. Oleh karena apa? Semua itu bergantung kepada pilihan kita. Sama halnya dengan Rahab. Imannya lah yang menjadikan dia maju. Jadi saya percaya meskipun dia kehidupan yang tak baik di masa lalunya, tetapi ketika dia mulai datang kepada Tuhan, mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, maka segala sesuatu berubah. Dalam bagian ini, siapa yang melakukan perubahan itu? Allah sendiri yang membuat hidup Rahab menjadi berubah. Rahab begitu paham bahwa perbuatannya, kerinduannya tidak hanya untuk mengubah dirinya, tetapi bagaimana menyelamatkan kaum keluarganya. Itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rahab. Karena apa? Kepercayaannya, imannya lahir daripada tindakannya pun ada action, ada tindakannya. Ketika iman itu ada, maka kita akan memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita percaya. Dalam Roma 14 ayat 23 mengatakan begini, karena segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berdasarkan dengan iman itu dosa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dia dengan iman. Tetapi iman itulah, apabila kita sudah melakukan sesuatu dengan iman, itulah yang membuat kehidupan Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sempena perayaan Hari Ibu ini datang kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang setiap orang datang kepadanya, Tuhan tidak menolak. Bahkan Tuhan mau supaya setiap orang yang datang kepadanya menikmati berkat-berkatnya. Lalu bagian yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupannya sehingga Tuhan menggunakan Rahab menjadi seorang pemimpin. Ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada saudara ketika Tuhan menggunakan Rahab menjadi pemimpin. Pertama, bukan karena Rahab belajar teori kepemimpinan pada waktu itu. Tidak ada waktu itu teori kepemimpinan, saudara. Tetapi ada 3 perkara yang terjadi di dalam kehidupan Rahab sehingga dia boleh kita kategorikan sebagai seorang pemimpin. Pertama, dia sensitif bila masanya dia bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang kedua,
orientasi dia sebagai seorang pemimpin, dia ingin menyelamatkan orang lain. Dan yang ketiga, rasa takut yang dimilikinya tidak dia biarkan menguasai kehidupannya. Saya pikir meskipun itu sesuatu yang sederhana yang kita dapatkan dalam kehidupan Rahab, tetapi itu menjadi seorang, boleh kita jadikan panduan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Karena banyak para pemimpin-pemimpin dan buku-buku tentang kepemimpinan yang boleh kita belajar. Tetapi 3 perkara ini yang saya lihat dalam diri Rahab boleh menjadi sesuatu yang membawa kehidupan keluarga kita, membawa kehidupan rumah tangga kita, membawa gereja kita, membawa masyarakat kita untuk maju ke depan. Yang pertama, saudara, dia mengetahui bila masa dia harus bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Meskipun mungkin dalam bagian ini ada masanya bagi dia berdiam, ada masanya dia harus menunggu, dan masanya harus maju. Hal itu juga dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang terdahulu seperti Musa. Tuhan memberikan pergerakan kepada Musa bila masanya dia berangkat, bila masanya dia diam. Sehingga kepemimpinan Musa ditandai dengan tiang api, ya, dan tiang awan. Jadi di dalam bagian itu pergerakan apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi yang sedang terjadi ini. Artinya kita jangan tinggal diam. Apa yang mau kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini? Sebagai seorang pemimpin kita harus lihat kondisinya. Apa yang harus kita lakukan? Pergerakan apa yang harus kita buat? Dan sebagainya. Jadi ini mengingatkan kita bahwa dia sebagai seorang wanita, meskipun dia tak memiliki pendidikan yang hebat, tetapi Rahab sungguh boleh bergerak sesuai dengan masanya Tuhan menggerakkan dia. Jadi implikasinya bagian ini memperingatkan kita semua sebagai jemaat Tuhan, baik dalam rumah tangga maupun dimanapun kita bekerja. Mari kita memiliki roh yang sensitif. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi situasi yang seperti saat ini? Ya, mungkin kita banyak masalah. Ya, ada juga sesebagian yang call saya ada banyak masalah karena pandemi ini, macam mana keuangan pun berkurangan dan sebagainya. Tetapi mungkin bagaimana kita mengubah sesuai apa yang terjadi di luar sana. Kita sesuaikan, karena itulah hikmat yang daripada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk sensitif di hadapannya. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, orientasi dia adalah keselamatan bagi orang lain. Ya, sapaan kepada setiap jemaat itu sangat penting. Mungkin bagi kita tak ada orang yang menyapa kita selama ini. Itulah sebabnya saya berpikir, apa yang ingin saya lakukan dalam kondisi yang seperti ini? Tak tahu mau buat apa, tetapi ya paling setidak-tidaknya kita boleh menikmati siraman rohani daripada Tuhan. Meskipun kondisi yang ada kita tidak dapat rubah, tetapi kita boleh berubah oleh karena firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Orientasi Rahab, dia senantiasa memiliki satu kerinduan yang dalam, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ketika pengintai itu datang kepada dia berusaha, ia ingat keluarganya, ayahnya, ibunya, saudaranya, cousinnya, semua yang ada di luar sana, mereka itu harus diselamatkan, bukan hanya diri saya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rahab. Sehingga setiap peluang dia berusaha, apa yang saya ingin lakukan untuk menyelamatkan kaumku, masyarakatku, kira-kira demikian. Jadi itu merupakan satu deretan yang dilakukan oleh Rahab sebagai seorang pemimpin. Dia tidak membiarkan kehidupan orang lain mengalami berbagai-bagai masalah tanpa ada jawaban.
Tetapi peluang karena anugerah Tuhan datang kepadanya, maka dia langsung mengambil anugerah itu dan dia mau kongsikan kepada orang lain supaya orang lain juga menikmati anugerah yang sama seperti dirinya. Yang ketiga, Rahab tidak mengizinkan rasa takut dan kekhawatiran menguasai kehidupannya. Meskipun ada masanya kita takut, sama dengan saya. Rasa takut itu suatu yang normal. Tetapi untuk hidup di dalam ketakutan itu tidak normal. Ya. Rasa takut itu normal. Tetapi untuk terus kita hidup di dalam ketakutan itu menjadi kita tidak normal. Apa-apa takut. Saudara, ini membuat kita tidak berfokus kepada rencana Tuhan lagi. Karena apa? Ketakutan ada di depan kita menghalangi segala apa yang hendak kita lakukan. Saudara-saudara, mari kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh Rahab. Dia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh ketakutan yang ada. Meskipun ketakutan itu memang ada di dalam dirinya. Mungkin berapa persen ketakutan itu harus kita imbangi ketakutan yang ada itu dengan kekuatan yang daripada Allah. Mazmur pasal 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apa yang harus dilakukan manusia terhadapku? Inilah yang membuat Rahab menjadi wanita yang istimewa. Ketika dia berada di dalam tangan Tuhan, maka dia mempunyai satu kekuatan. Kekuatan itu bukan lagi lahir daripada dirinya, tetapi lahir oleh karena Tuhan bekerja di dalamnya. Kesimpulannya, supaya kita tetap berada di dalam kekuatan Tuhan, berada di dalam kemampuan dan kuasa Allah, maka paling setidak-tidaknya kita boleh belajar daripada kehidupan Rahab di sini. Ketika Tuhan menggunakan pakai Rahab, seorang pemimpin wanita, apakah karena pada waktu itu tidak ada seorang pemimpin yang hebat di Israel? Tidak. Pasti ada. Pasti ada banyak pemimpin. Tetapi Tuhan, dalam bagian ini saya ingin mengangkat saudara, Tuhan menggunakan pakai Rahab untuk menjadi pemimpin karena Tuhan mau menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan itu mampu menggunakan pakai setiap kita untuk kemuliaan-Nya. Bagi Tuhan, masa lalu Anda tidak penting. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk menjadikan masa depan Anda penuh dengan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah menjadi satu kekuatan bagi saya. Kekuatan bagi kita sebagai ibu-ibu. Jauh keluarga kita, jauh anak-anak kita, jauh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ada harapan. Karena Yesus menjanjikan untuk setiap orang yang percaya kepadanya ada pengharapan. Sehingga saya ingin memotivasi kita di dalam kesimpulan ini. Tuhan itu berdaulat. Marilah kita datang kepadanya, membawa semua persoalan kehidupan kita. Karena di tangannya ada harapan. Inilah janji Tuhan yang ingin saya kongsikan kepada kita dalam perayaan Hari Ibu ini. Jadikanlah hidup kita untuk mencapai harapan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena hari ini kami boleh merayakan perayaan Hari Ibu. Sempena perayaan Hari Ibu ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup meskipun pandemi
COVID-19 masih ada, tetapi Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merayakan perayaan Hari Ibu dengan keluarga kami, dengan apa yang ada pada kami. Kami percaya kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah anugerah yang sempurna. Kami mau menjalani di dalam kekuatan Tuhan, sehingga Bapa di surga, biarlah semua kami ibu-ibu yang ada, kami tetap bersuka cita, oleh karena keselamatan yang daripada Tuhan tetap menjadi masa depan kami dan yang penuh dengan harapan oleh karena Yesus Kristus bersama dengan kami. Kiranya kasih karunia Allah dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kehidupan kami bersama. Amin. Pada pagi ini mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena bersama Yesus tiada siapa yang dapat melawan kita. Amin. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Tuhan berkata, kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang dan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju sirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku.
Mari anak-anak Tuhan, baik dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita angkatkan pujian ini. Kita bersatu di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita istiharkan bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita, bahkan terlebih besar lewat apapun yang kita alami pada saat ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
kasih setiamu di dalam